Halo semuanya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Rian Rita Sibagariang. Kita akan membahas mengenai tanaman air. Nanti setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tipe tanaman air berdasarkan tempat hidupnya, tipe tanaman air berdasarkan klasifikasi secara biologis, tipe tanaman air berdasarkan zonasi, dan peranan tanaman air. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan 2 buah jurnal tentang tanaman air untuk lebih mengenal tumbuhan air dan tanaman air yang ada di sekitar kita. Oke, langsung saja ke materi hari ini, tanaman air. Apa itu tanaman air? Jadi, tanaman air disebut juga dengan makrofita akuatik yang hidup di habitat basah. Kemudian, tanaman air ada yang hidrofita dan ada yang helofita. Apa itu hidrofita? Nah, hidrofita adalah tanaman air yang sesungguhnya hidupnya di permanen di perairan, dan sedangkan helofita adalah tanaman yang amfibi, bisa hidup di darat dan bisa hidup di perairan. Nah, selain itu juga tanaman air memiliki banyak fungsi bagi perairan dan dapat juga digunakan sebagai indikator daerah aliran sungai atau yang sering kita kenal dengan das. Nanti selanjutnya kita akan melihat manfaat dan kenapa tanaman air digunakan sebagai indikator aliran sungai, nanti kita akan bahas lebih jelasnya. Nah, kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tanaman air berdasarkan tempat hidupnya. Nah, di sini ada dibagi menjadi 4 bagian, 4 tipe, yaitu ada tanaman air yang mencuat, tanaman air yang daunnya mengapung, dan tanaman air yang tenggelam, dan ada juga yang tanaman air yang terapung bebas. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu tanaman air yang mencuat, atau disebut juga dengan emergen. Nah, di sini tanaman air yang mencuat akarnya menempel pada substrat, tetapi tanamannya ke permukaan. Bisa kita lihat ya, seperti contoh ini. Dan kebanyakan ditemukan di perairan dangkal. Contohnya, rumput-rumputan yang hidup di air atau yang sering kita sebut dengan sedges, kemudian bulrus, kemudian roses, dan cattail. Ini merupakan contohnya, merupakan rumput-rumputan yang hidup di air. Kemudian yang kedua itu ada tanaman dengan daun yang mengapung atau disebut dengan floating leaf. Jadi yang floating leaf ini ada akarnya di sedimen tetapi daunnya mengapung di permukaan dan kebanyakan ditemukan di kedalaman yang sedang. Contohnya itu lotus dan water lily. Ini contohnya teratai ya. Kemudian yang ketiga ada tanaman air yang tenggelam atau yang sering disebut dengan submerged. Jadi yang tanaman air yang tenggelam ini biasanya akarnya di dasar substrat dan daunnya di dalam air. Dan kebanyakan ditemukan pada berbagai kedalaman, contohnya water starwort dan water milfoil. Ini bisa kita lihat ya. Jadi ini keseluruhan bagian dari tumbuhan ini berada di dalam perairan. Jadi akarnya di substrat dan daunnya berada di dalam badan perairan. Kemudian yang keempat, ada tanaman yang terapung bebas. Jadi tanaman yang terapung bebas ini ya terapung di permukaan perairan, tidak ada akar yang melekat pada sedimen, dan tanaman yang terapung secara bebas ini bergerak bersama angin dan arus. Jadi mereka akan dipengaruhi oleh angin dan arus. Jadi contohnya itu azolla dan juga duckweed. Ini merupakan azolla dan duckweed ya. Nah, sekarang kita ke yang kedua, tipe tanaman air berdasarkan klasifikasi biologis. Jika yang pertama kita sudah membahas mengenai tipe tanaman air berdasarkan tempat hidupnya, sekarang berdasarkan klasifikasi biologis dibagi menjadi 2, yaitu tanaman air yang berakar di dasar dan tanaman air yang berakar di air. Untuk tanaman air yang berakar di dasar, ini bisa kita lihat bahwa tanaman air yang berakar di dasar, tanaman darat yang mampu hidup sementara sebagai tanaman air tanpa ada adaptasi dari daun untuk hidup di air. Kemudian ada juga tanaman yang kadang-kadang di daratan, dan ada yang kadang-kadang daun yang tenggelam. Kemudian ada tanaman tertentu sebagai tanaman daratan, tetapi secara normal tenggelam. Dan ada tanaman yang seluruhnya tenggelam memiliki akar atau secara alami menempel pada substrat.
Jadi tanaman yang berakar di dasar ini adalah tanaman yang akarnya di dasar. Jadi akarnya berada pada substrat perairan ya. Yang kedua, ini tanaman yang sebaliknya daripada yang akar tadi, bukan di dasar tetapi di air. Jadi ini contohnya yaitu seperti ini, lemna dan juga wolffia. Merupakan tanaman yang daun mengapung, bunga mencuat ke udara, dan akar tidak masuk ke dasar. Kemudian ada tanaman yang tidak berakar, dan tanaman yang seluruhnya tenggelam, berakar tetapi tidak di dasar. Jadi dia ada akarnya tetapi tidak di dasar ya. Oke, sekarang kita lanjut pada tipe tanaman air berdasarkan zonasi. Jadi di sini nanti ada 3 bagian, karena kita membahas berdasarkan zonasi, berarti kita akan membahas mengenai kedalaman. Ada yang kedalaman 2 meter, 2,5 meter, dan ada yang 6 meter. Nah, langsung saja kita lihat, yaitu di sini bisa kita lihat tipe zonasi ini di danau ya. Jadi ada yang pertama itu ada zona hidrofita mencuat. Jadi tanaman air yang di dasar, bagian dasarnya tenggelam dan mencuat di udara, bagian atas. Zona ini terdapat pada kedalaman 2 meter ya. Kemudian yang kedua, ada hidrofita yang mengapung, tersusun dari tanaman air yang berakar tetapi daunnya mengapung ke permukaan. Ini contohnya seperti teratai. Jadi ini kedalamannya biasanya sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk yang ketiga, ada hidrofita yang tenggelam. Ini hidrofita maksudnya sama juga dengan tumbuhan air ya. Ini hidrofita yang tenggelam, zonasinya lebih dalam dari 6 meter, contohnya water milfoil. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat seperti gambar ini. Jadi, tadi berdasarkan tempat hidup ada yang mencuat. Ini merupakan contoh yang mencuat tadi. Kemudian ada yang daun mengapung seperti ini. Ada yang tenggelam dan ada yang terapung bebas. Terapung bebas seperti ini ya. Kemudian berdasarkan klasifikasi biologis. Tadi kita belajar mengenai klasifikasi biologis, ada yang berakar di substrat dan ada yang berakar di air. Jadi yang berakar di substrat itu seperti ini ya. Jelas ya, terlihat di gambar. Dan kemudian untuk yang berakar di air bisa kita lihat seperti ini. Nah, dan sedangkan berdasarkan zonasi ada yang 2 meter, 2,5 meter, dan 6 meter bisa kita lihat seperti ini. Pada gambar ini ya. Yang 2,5 meter ada merupakan yang mencuat, kemudian tadi yang teratai makin ke dalam, kemudian yang makin ke yang tenggelam makin dalam 6 meter. Oke ya, mengerti ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke peranan tanaman air. Jadi tanaman air itu banyak peranannya, jadi akan kita bahas satu persatu. Apa aja sih peranan tanaman air? Jadi, peranan tanaman air itu, tanaman air menyediakan sumber makanan, habitat, menyerap karbon dioksida, dan menghasilkan oksigen. Jadi ini dihasilkan dari oksigen dihasilkan dari fotosintesis ya. Kemudian tanaman air juga sebagai produsen dalam habitat karena mampu membuat makanan sendiri dan menjadi pakan dan juga menjadi makanan. Kemudian tanaman air digunakan sebagai habitat untuk ikan kecil, melindungi diri dari predator, tempat memijah dan meletakkan telur, serta tempat mencari makan. Kemudian, selain untuk habitat atau tempat memijah bagi organisme perairan, bisa juga dimanfaatkan oleh manusia, seperti untuk membuat bunga untuk dekorasi, membuat obat, rotan, serat untuk tali, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, tanaman air juga digunakan sebagai indikator daerah aliran sungai yang baik. Mengapa? Nah, di sini sudah tertulis beberapa alasan kenapa tanaman air itu disebut sebagai indikator aliran sungai. Nah, yang pertama itu karena tanaman air tanggap terhadap nutrien, cahaya, logam, kekeruhan, dan lain-lain. Kemudian, tanaman air tidak butuh banyak analisis laboratorium. Kemudian, mudah sampling dengan transek ataupun foto udara dan mudah dihitung kelimpahannya per satuan luas. Nah, sekarang kita di sini saya sudah membagikan kepada teman-teman semua ada 2 jurnal yang akan kita bahas mengenai tanaman air. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai identifikasi biodiversitas tumbuhan pada lingkungan akuatik di Sungai Kabupaten Jepara.
Dan ini merupakan salah satu jurnal yang saya ambil dari Journal of Biology Education ya. Jadi ini bisa kita lihat langsung saja pada hasil dari penelitian mereka karena kita hanya untuk melihat jenis-jenis tumbuhannya. Jadi mereka menemukan bahwa di lingkungan akuatik di Sungai Kabupaten Jepara terdapat 9 jenis tumbuhan air. Ada cenggondok, teratai, ganggang, kangkung, seroja, ada kiambang, eceng, Ini eceng ini mirip seperti cenggondok juga ya. Ada juga melati air dan daun tombak. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu. Nah, ini teman-teman bisa lihat lebih jelas ada yang pertama ini ada eceng gondok. Jadi eceng gondok ini sudah disediakan ada gambarnya dari lapangan dan ada juga yang dari literatur. Jadi eceng gondok ini memiliki ciri-ciri ada daunnya berbentuk oval yang pada ujung pangkalnya meruncing, pangkal tangkai daun menggelembung ya. Teman-teman sudah terbiasa melihat eceng gondok ya. Kemudian permukaan daun licin dan berwarna hijau. Akarnya merupakan akar serabut. Kemudian setiap tangkai pada helaian daun yang dewasa memiliki ukuran pendek dan berkerut. Oke, kemudian yang gambar kedua ini merupakan gambar dari teratai. Jadi teratai ini memiliki ciri-ciri berbentuk daun bulat. Dari pangkal daun meruncing dan berbentuk huruf V. Memiliki benang sari pada bunga berwarna kuning. Kemudian teratai ini memiliki struktur morfologi. Ada daun, bunga, tangkai, akar. Dan kemudian tangkai bunga teratai tumbuh tegak sehingga bunga teratai muncul keluar dari permukaan. Dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun terlihat mengapung. Panjang tangkai daun 100-125 cm dari pangkalnya. Oke, itu mengenai teratai ya. Kemudian yang ketiga, Hydrilla verticillata. Ini yang nama lainnya yaitu ganggang. Jadi ganggang ini memiliki tepi daun yang bergerigi, akar yang ramping dan bercabang berwarna kekuning-kuningan yang tumbuh di dasar air. Kemudian, hidrilla merupakan tanaman produktif dalam air yang dapat tumbuh dengan cepat dan berkembang di dalam air dari beberapa sentimeter sampai dengan 20 meter. Jadi hidrilla ini atau ganggang ini bisa tumbuh sampai 20 meter ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, Ipomea aquatic ini maksudnya adalah kangkung. Jadi kangkung memiliki bentuk runcing maupun tumpul. Permukaan daun sebelah atas berwarna hijau tua, sedangkan permukaan daun bawah berwarna hijau muda. Bentuk bunga berbentuk trompet, dan kangkung memiliki tangkai daun yang melekat pada buku-buku batang dan ketiak daunnya terdapat daun tunas yang tumbuh menjadi percabangan yang baru. Kemudian yang gambar yang selanjutnya bisa kita lihat sudah kita membahas mengenai eceng gondok. Yang pertama eceng gondok, teratai, ganggang, dan kangkung. Kemudian ada juga nelumbo. Ini nelumbo yaitu teratai ya. Jadi teratai ini memiliki daun yang berbentuk bulat. Pada pangkal daunnya melekuk, tangkai daunnya tegak seperti daun yang muncul di permukaan. Kemudian memiliki bunga yang berwarna merah jambu. Tumbuhan ini juga tumbuhan berumpun, tangkai daunnya muncul tegak di permukaan dengan panjang berkisar 0,5 sampai 1,5 meter. Nah, kemudian untuk yang keenam yaitu kiambang. Ini kita sering mendengarkan kiambang ya. Jadi yang dimaksud dengan kiambang ini ada ciri-cirinya, memiliki daun oval berbulu berwarna hijau, batang bercabang mendatar dan berbuku-buku, kemudian memiliki perakaran yang lebat dan panjang. Kemudian, kiambang memiliki batang, daun, dan akar. Batang yang bercabang-cabang tumbuh mendatar, berbuku-buku, dan panjangnya mencapai 30 cm. Kemudian untuk yang ketujuh ini adalah eceng, mirip dengan eceng gondok ya. Yang ketujuh ini ciri-cirinya daun berbentuk oval yang ujungnya runcing dan memiliki bunga yang berbentuk tandan dan berwarna keunguan. Tumbuhan herba tegak yang tingginya 30-100 cm
berbentuk bulat telur dan ujungnya meruncing. Di bagian pangkalnya berbentuk anak panah. Tangkai daun panjang berkisar 15 sampai 100 cm. Nah, itu untuk yang eceng. Kemudian untuk yang nomor 8 yaitu melati. Untuk yang ke-8 ini memiliki ciri-ciri bentuk daun bulat kaku dengan pangkal bertekuk warna hijau muda dengan permukaan atas kasar dan tangkai bersegi. Tumbuhan akuatik ini berumpun setengah terendam. Jadi ini setengah terendam ya, bisa kita lihat seperti pada gambarnya. Oke, kemudian yang terakhir ada daun tombak. Bisa kita lihat ini namanya daun tombak. Ciri-cirinya daun berbentuk loncong berwarna hijau. Ini bisa kita lihat seperti di gambarnya ya, hijau cerah, tulang daun agak menonjol, bunganya berbentuk seperti pusaran yang berwarna putih, dan tumbuh tegak dan kaku hingga mencapai 1 meter. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil penelitian mereka, tumbuhan air yang mendominasi di Sungai Jepara ini adalah jenis eceng gondok dan jenis ganggang. Oke, sekarang kita lanjut pada jurnal kedua, tumbuhan air di Danau Limboto, Gorontalo. Manfaat dan permasalahannya. Jadi di sini kita akan membahas apa manfaat dari tumbuhan air dan permasalahan apa yang terjadi di Danau Limboto ini. Oke, langsung saja. Bahwa Danau Limboto ini terletak di Provinsi Gorontalo, berfungsi pokok sebagai muara Sungai Limboto dan 20 anak sungai lainnya. Kemudian luas Danau Limboto semakin menurun karena adanya pendangkalan dan perkembangan populasi dari tumbuhan air. Proses pendangkalan di danau yang tinggi menyebabkan peningkatan ancaman banjir bagi wilayah di sekitaran danau. Nah, kemudian saat ini populasi tumbuhan air di danau tersebut diperkirakan menutupi 50% dari luas permukaan danau. Jika tumbuhan air menutupi 10-20%, maka perairan tergolong baik. Ini berdasarkan literatur ya. Kemudian pada saat penelitian di Danau Limboto sudah 50%, berarti tidak baik lagi untuk perikanan ya. Nah, diduga peningkatan populasi tumbuhan air di Danau Limboto ini didorong dengan adanya bibilo atau jenis rumpon yang sengaja dibuat untuk menangkap ikan. Nah, ini merupakan jenis-jenis tumbuhan air yang ditemukan di Danau Limboto. Ini hampir mirip dengan yang terdapat di Jepara tadi ya. Ada eceng gondok, ganggang, kangkung, pelambugo, ada tombili, ada kiambang, rumput, ada jenis rumput-rumputan, dan ada juga yang teratai ya. Di sini ada keterangannya, ada yang mengapung, tenggelam di tepian danau, dan muncul di tepian, sama seperti yang sudah kita bahas tadi ya, berdasarkan tempat hidup. Oke, jadi Ian, tumbuhan air yang berkembang semakin banyak, keberadaannya akan menjadi masalah. Ini yang sering kita dengar menjadi gulma. Nah, gulma ini di perairan akan mengakibatkan kerugian, karena populasi yang berlebihan akan menyebabkan pengurangan daya tampung air dan kehilangan air karena adanya proses evapotranspirasi. Kemudian, gulma yang terapung akan menghambat penetrasi cahaya matahari. Kemudian gulma air akan mengganggu aktivitas penangkapan ikan dan gulma air akan mengganggu lalu lintas air. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Nah, di sini ada 3 cara untuk mengendalikannya ya. Yang pertama itu ada pengendalian secara fisik dan mekanik. Pengendalian ini dengan cara memotong, menyiangi, mengumpul, dan menggali atau memetik tumbuhan air. Jadi langsung dia secara fisik dan mekanik. Kemudian secara kimia bisa dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti herbisida. Tapi ini dilakukan sesuai dengan takaran yang dianjurkan ya, tidak berlebihan. Nah, yang ketiga, pengendalian secara biologi. Nah, ini digunakan untuk menggunakan organisme pemakan gulma. Ada ikan seperti ikan koan dan ikan tawes. Nah, selain mengakibatkan beberapa masalah di perairan, gulma air ini ada manfaatnya juga, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Jadi, eceng gondok dapat menyuburkan tanah karena menambah unsur hara dan juga memperbaiki keadaan fisik tanah. Nah, yang kedua sebagai sumber energi. Jadi, tumbuhan air jenis eceng gondok ini dapat digunakan untuk menghasilkan biogas
Oke, baiklah. Kita sudah membahas banyak mengenai tanaman air. Semoga kalian bisa mengerti dan materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Bye-bye.